Kegiatannya kalau saya kemarin kan yang kegiatan pertama baru pengenalan mengenai permutasi dan kombinasi itu sendiri. Terus kalau ini yang kegiatan keduanya masuk ke masalah mengenai permutasi. Jadi gimana cara menyelesaikan permasalahan kontekstual sehari-hari yang berhubungan dengan permutasi tapi tidak menggunakan rumus, tapi masih menggunakan kaidah pencacahan, aturan perkalian. Nah, terus dari aturan perkalian itu baru kita bersama-sama berusaha untuk menentukan rumus umum permutasi itu sendiri. Nah, ini kalau yang di kiri tujuannya, yang tengah itu adalah desain kegiatannya. Oke, ya maksud saya ini bukan langsung 2C6 kan kemarin kan Bu Dewi kan langsung tulis 2C6 itu apa maksudnya kan nggak ngerti padahal itu kan kegiatan. Oke, saya menginginkan yang lebih detail lagi yang berarti di apa di LKS ya atau di mana? Iya di sininya di kegiatan kedua Pak. Sebentar Pak. Ini Pak. Nah itu masalahnya apa Ibu? Ada nggak itu ditulis nggak masalahnya? Ini. Nah coba, digedein coba. Pak. Ini. Coba dijelasin sedikit aja Bu. Nah kalau misalkan di saya, ini permasalahannya masih tentang permainan basket. Jadi misalkan kalau ini tuh saya ngambil ada 12 siswa yang lagi latihan untuk persiapan kejuaraan basket. Terus dari latihan itu ternyata ada pelatihnya atau coachnya itu yang ingin membentuk sebuah tim inti yang isinya 5 orang. Di sini 5 orang itu saya jelaskan siapa aja. Jadi ada point guard-nya, shooting guard-nya, center, sama power forward, sama small forward-nya. Nah misalkan pause dulu. Itu anak paham nggak semua, termasuk perempuan, point guard, nah, itu shooting dia. guard. Makanya Pak, jadi kalau misalnya ini saya kasih gambarnya yang ini. Jadi supaya mereka ada bayangan sebenarnya yang mana sih yang point guard, mana sih yang shooting guard. Nah tadinya saya kepikiran juga kalau misalkan memang dari gambar ini tidak jelas, saya tadinya mau kepikiran untuk cari video YouTube gitu Pak, untuk pembukaan bahwa ini loh permainan basket, shooting guard tuh ini, point guard tuh yang ini, small forward ya semuanya itu. Oke, monggo. Terus? Gitu. Nah, terus dari situ, nah ini awalan-awalannya. Jadi supaya kita menyampaikannya gampang, jadi saya buat pemisalan dengan menggunakan variabel. Tapi variabel di sini yang mendefinisikan dia. Jadi misalnya kayak point guard, harusnya ini PG nih. Kok saya PG sih? Terus ini shooting guard misalkan adalah SG, center itu adalah C, dan sebagainya gitu Pak. Iya, supaya nanti oh iya baik. Nah ini kan setelah kita misalkan dengan menggunakan sebarang variabel, terus habis itu kita buat kotak-kotaknya, di mana kotak itu adalah pengaturan posisi dari para pemain basket itu sendiri. Jadi yang posisi pertama itu adalah untuk point guard-nya, ini adalah shooting guard-nya, ini adalah center-nya, ini adalah power forward, ini adalah small forward-nya. Nah nanti siswa ini diminta untuk mengisi kotak ini. Jadi dari 12 siswa yang tadi ada, nah di sini kita mau pilih point guard-nya. Kira-kira kalau kita mau memilih point guard-nya, berarti ini ada berapa kemungkinan yang dia bisa menjadi point guard? Nah, bentar. Itu siswa disuruh ngapain? Nulis apa? Nulis berapa banyak kemungkinan untuk bisa memilih seorang point guard dari 12 siswa. Mungkin tidak harus pakai angka. Dia pakai tallying gitu misalkan. 1, 2, atau apa ya, gambar gitu. Atau apa gitu. Atau mungkin dia bisa langsung nebak angkanya tadi. Kemungkinannya gimana itu? Karena mereka sudah belajar kaidah pencacahan sih Pak, yang aturan perkalian. Nah, kalau kemungkinan anak menjawab yang PT itu berapa? Yang ini 12. Coba Mbak, saya lihat ke atas lagi soalnya tadi apa? Bentar. Nah, seluruh terdiri 12 siswa bersama. Jadi acak ya itu ya, nggak ada aturan kan? Ada dong Pak. Aturannya ya dia kalau udah jadi point guard ya berarti dia nggak boleh jadi shooting guard. Kan kondisinya berbeda.
Ya maksudnya 12 siswanya itu apakah ada syarat gitu? Nggak ada. Pokoknya 20 siswa itu lagi main bareng-bareng. Oke. Ke bawah lagi. Kemungkinan PT itu jawabannya berapa aja? 12. Ada Kan enggak? ada 12 siswa. Kemungkinan anak menjawabnya. Mungkin enggak yang lain? 12. Nih Pak. Pasti paham 12 itu ya? Iya, karena kan cuma ada 12 orang, Pak. Kalau ada 12 orang, terus kita mau pilih nih satu orang menjadi point guard-nya. Ayo pilih satu aja dulu untuk menjadi point guard-nya. Berarti ada berapa banyak kemungkinan yang bisa jadi point guard? Nah, mereka kan misalkan nih jawabnya, misalnya Pak, bisa jawab 13. Ya kan ada orangnya cuma 12. Maksudnya dijawabnya 13. Kalau 11, mungkin enggak? Anak menjawab 11. Kalau ada 11, berarti nanti kan ada misalnya ada pertanyaannya lagi kemudian, kenapa diambil 11, kok tidak 12? Berarti satu orangnya lagi kemana? Apakah dia tidak dipilih? Apakah ada aturan bahwa dia tidak boleh dipilih? Nah kan kalau di sini masih aturan secara umum, jadi siapapun bisa menjadi seorang point guard-nya. Oke. Ya, coba kembali lagi tadi. Nah udah, terus kalau udah dapet point guard-nya, nanti tinggal kita lanjut lagi yang shooting guard-nya. Nah kalau misalnya point guard tadi kan sudah 12 orang terpilih, berarti kan akan ada satu orang yang benar-benar menduduki posisi sebagai point guard. Nah, bentar. Nah berarti kan tinggal. Stop dulu. Okay. Mungkin enggak anak itu menjawab 12? Untuk yang PT? Enggak, ST. Yang ST bisa ada kemungkinan. Nah, itu kira-kira kenapa? Nah, itu berarti karena prediksi kita ya. Iya. Nah, itu terjadi loh ketika saya waktu dulu ngajar SMA. Nah, kira-kira kenapa itu? Karena pemahamannya sih Pak sebenarnya. Jadi ada anak yang jawabnya bisa 12. Ini sih kalau misalnya dari yang tahun-tahun sebelumnya ya Pak, kenapa dia bisa jawab 12? Karena mereka membayangkan bahwa di point guard ini itu tidak harus terisi satu orang. Jadi orang yang tadinya harusnya di point guard itu dia netep di situ. Nah, ternyata dia bisa ikut jadi pemilihan lagi untuk di shooting guard. Padahal sebenarnya kalau misalkan dia sudah di situ kan artinya dia standby di situ. Mungkin enggak dalam basket itu point guard sekaligus shooting guard? Tidak. Gitu? Nggak mungkin? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nanti kalau misalkan dua-duanya kan ada sayap kanan, sayap kiri. Nanti digabungin di satu cuma 4 orang. Oke. Ya kan saya kan nggak tahu basket, jadi... Iya, berarti nanti kalau gitu saya tambahin itu dulu Pak, video. Jadi saya sama anak-anak saya kasih video YouTube dulu biar kelihatan bahwa harus 5 dan tidak boleh ada yang digabung posisinya. Ya, saya kurang tahu ya, apakah teman-teman siswa Anda itu udah familiar dengan basket. Saya kira sih kalau Jakarta sih udah familiar, ya. Tapi kalau perempuan nggak tahu ya. Tapi biasanya sih perempuan juga suka basket ya. Saya aja yang ini aja udah nggak tahu. Ya mungkin kalau kayak pemain band gitu ya, kan bisa saja ya pemain band itu gitar sekaligus. Ya, kalau pemain band Pak. Nyanyi misalnya. Kalau basket, misalkan kiper, misalnya gini deh Pak, apa sih kalau saya nggak tahu Pak kalau pemain bola. Nah, kiper bisa jadi pemain itu. Bukan. Apa sih? Ya itu deh. Ya kayak gitu. Yaudah. Ntar panjangan Pak. Aduh. Ini namanya FGD, jadi tahu lah biar nanti kasih masukan. Ya, baik. Teman-teman yang SMA yang lain kasih masukan gitu terkait materi terutama. Nah, kalau saya mah ini tadi nguji kayak gini, tanya-tanya gini, bukan berarti saya paham, saya nggak paham. Nah, terus tapi Pak, ini di bawahnya nih, kan tadi kan saya bilang bahwa ada kemungkinan bahwa ST juga diisi 12 anak, C juga diisi 12. Nah, terus yang bawahnya ini saya kasih statement lagi Pak, bawahnya bahwa bagus, syarat posisi masing-masing pemain basket akan dipilih oleh pelatih hanya dapat diisi oleh tepat satu orang sehingga tidak ada posisi rangkap. Jadi memang saya kasih lagi statement di bawahnya. Jadi itu namanya apa berarti? Hah? Namanya apa? Apaan Pak? Apaan sih? Ya itu namanya apa? Itu biar itu kan mengontrol jawaban anak kan? Ya, nanti kita cari tahu istilahnya apa, ada itu istilahnya. Tapi bagus, saya
ada itu berarti Mbak udah memikirkan yang tadi saya bilang tadi. Makanya Iya. itu namanya HLT. Ini bu ini ada nggak ya? Bu siapa namanya? Ya, Bu Eni. Aduh, Bu Eni lagi sulit. Nah, ini maksud saya gini, itulah HLT Mbak Dewi. Jadi ketika Mbak Dewi bilang bahwa responnya yang ST tadi itu kemungkinan ada yang 12, itu kan Ibu prediksi. Nah, kemudian bagaimana kalau anak mendapat nilai 12? Oh, saya akan nih strateginya yaitu dengan cara mengantisipasi, itu namanya didactical anticipation ya. Jadi mengantisipasi kemungkinan apa tadi? Anak menjawab berapa tadi? 12. Nah, itu controlling juga. Nah, mungkin enggak ya jawabnya 10, Bu? Atau di selain 11 10? Mungkin enggak ya? Mungkin karena dia apa ya? Dia ngawur kali ya. Gak mungkin deh, Pak. Soalnya udah ada hanya diisi tepat oleh 1 orang. Oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Didaktikal ya, bukan deduk. Oke. Langsung yang C. Yang C berarti jawabannya berarti berapa? 12, 11, 10 gitu ya? Iya. Terus SF berarti terakhir berapa? 12, 11, 10, 9, 8. Oke. Kenapa berhenti di 8? Karena hanya 5 orang. Apa hubungan 8 dengan 5? Yang posisi pertama, gini Pak, bentar Pak. Nih, saya jelasin sini aja. Nah, ini nih Pak. Udah saya tulis Pak, tenang. Jadi awalnya saya siswa loh. Saya siswa, jadi saya nggak paham apa-apa. Jadi 8, kan tadi ada 12, ya kan? Ya, 5 orang yang digunakan. Nah, kok sisanya 8? Berarti kan 13 orangnya. Ada loh mungkin. Karena itu Pak, makanya saya minta mereka untuk membuatkannya adalah mengisi kotak-kotak itu. Jadi bukan berarti mereka langsung isinya adalah 12, 11, 10 gitu, tidak. Tapi dibuat kotak-kotaknya. Dan di kotak-kotaknya itu juga dijelaskan secara detail. Dia menjelaskan apa. Nah, kenapa dia bisa 8? Karena kan kalau yang tadi yang pertama kita ada 12. Terus 1 orang sudah menempati posisi yang PT. PT kan sisanya 11 orang. Berarti 11 orang ini bisa ada kemungkinannya untuk menjadi bagian untuk ST. Duduk 1 orang. Berarti kan nanti tinggal ada sisa 10 orang. Berarti untuk di bagian senternya masih ada 10 orang yang bisa menjadi bagian center. Kemudian duduk dipilih 1 orang. Berarti yang di bagian PF-nya ini tinggal sisanya 9. Udah dipilih lagi sisanya. Oh, berarti tinggal yang terakhir sisanya adalah 8. Tapi itu pertanyaan kritis loh Mbak Dewi yang tadi. Kenapa 8 plus 5 itu sebenarnya 13 kok jadi nggak matching dengan yang 12 orang gitu. Ini hanya pikiran saya ya. Mungkin anak belum sampai jauh bertanya ke sana gitu. Iya sih, belum sih. Tapi Pak, kalau misalkan 8 plus 5, berarti kan harinya adalah 8 nih Pak. Terus plus 5, artinya kan kita tambah 1. Jadi 9, tambah 1 jadi 10. Nah, kalau di sini tuh kayak 8 tuh udah ada 1 posisi gitu. Aduh, saya jelasin gimana ya? Nah, enggak, itu mengantisipasi kemungkinan anak gitu maksudnya. Ya, kemungkinan anak. Iya, tapi saya bingung. Ya, maksud saya ini hanya sebagai apa ya istilahnya, kalau orang luar ngomongnya apa ya? Jadi konflik kognitif ketika ada 12 orang yang mana 5-nya dapat jatah ya. Seharusnya sisanya ada 7 kan, Mbak? Ya. Nah, ini bisa terjadi loh untuk konflik kognitif dalam pikiran mereka kalau mereka kritis loh. Kemudian ternyata di sini adalah 8 orang. Nah, bisa saja itu terjadi dalam pemikiran anak. Nah, mungkin itu yang perlu Anda antisipasi. Itu ya juga prediksi juga, Mbak. Prediksi bahwa nanti anak mungkin menjawab itu.
Dan semakin banyak prediksi, saya bilang dulu kan ya, semakin banyak kita bisa memprediksi segala sesuatu terhadap anak didik kita, berdasarkan pengalaman kita yang dulu-dulu juga, itu akan semakin bagus cara ngajar kita. Salah satunya contoh tadi, Mbak ngasih didactical anticipation dengan cara mengontrol biar jawabannya bukan 12. Nah, itu PR yang sangat susah ketika ada anak bertanya, Mbak itu Bu itu 12 orang 5 pemain kok sisanya 8 gitu. Mungkin loh ya, saya nggak tahu ya. Nah, nanti mungkin Mbak cari tahu alasannya, nggak usah disampaikan sekarang mungkin ya. Atau mungkin sayanya yang itu mah nggak mungkin Pak ditanyain anak gitu. Ya mungkin ya, saya kan nggak tahu. Itu ya Mbak, ini udah bagus sih. Coba itu di bawahnya apa? Wah, isinya banyak banget ya. Ini yang dengan aturan perkalian ya, kan maksudnya mereka udah ngisi kotak-kotaknya, terus kan kita yang mencari tahu, jadi ada berapa banyak. Nah, berapa banyaknya itu ya berarti dengan aturan perkalian, nah ini tinggal dikalikan. Nah pertanyaan, bisa nggak anak itu menanyakan bahwa kenapa dikali, kenapa nggak dijumlah? Nah ini namanya prediksi juga, prediksi berpikir anak. Coba pertanyaan setelahnya apa Mbak? Coba yang di atas. Karena saya udah statement sih Pak, nah itu. Gimana? Udah saya state gitu. State gimana? Aturan perkalian. Nah, gini, mungkin nanti bisa, ya saya nggak tahu ya, bisa diubah apa enggak gitu. Kenapa kok jatuhnya perkalian? Kenapa nggak penjumlahan? Mungkin bisa di scaffolding gitu, diarahkan, tidak langsung ke jawaban, tetapi apa ya, lebih ke pertanyaan, lebih terbuka lagi gitu. Meskipun Mbak udah ngajar aturan perkalian gitu. Coba ke bawah lagi Mbak, ke bawah lagi yang tadi, yang kali tadi. Nah, maksud saya, kenapa kok 12 kali 11 kali berapa itu? 10. Nah, maksud saya, kenapa nggak dijumlah aja gitu? Mungkin nggak anak berpikiran nanti itu seharusnya dijumlah gitu? Kalau Mbak ngasih statement yang terbuka, berapa jumlah kemungkinannya ketika Anda udah mengetahui tabel di atas, ya kan? Pertanyaannya bukan langsung di-statekan aturan perkalian lagi. Berapa jumlah? Jadi langsung. Berapa jumlah kemungkinan? Tadi apa pertanyaannya ya? Saya lupa. Nah itu. Nah mungkin enggak itu akan berimbas pada kekeliruan dia akan menjumlahkan. Mungkin enggak, Mbak? Kalau yang aturan penjumlahan sih, Pak, dia tuh lebih ke arah kayak misalkan ada gini. Misalnya ada bajunya, ada baju merah, ada baju putih. Nah, kemungkinan dia pakai baju merah atau putih kayak gitu loh, Pak. Gimana yang ngejelasinnya? Ya. Nah, ini beberapa ya mungkin saya terlalu kritis dari sisi bahwa saya anak gitu ya, saya siswa, orang mungkin Pak kayak gitu. Tapi kan itu harus kita antisipasi biar itu tadi. Ini namanya kan rangkaian ya, trajektori dalam pengajaran kedua itu. Nah, trajektorinya itu lintasan belajarnya itu ini udah bagus sekali yang tadi sampai sini ya. Ini juga udah bagus. Nah, tadi berdasarkan kalau ini kemungkinannya anak 12 itu udah Anda antisipasi ke sini. Ya kan?
Nah, kalau misalkan ini ditanyakan berapa kemungkinannya, nah bisa nggak anak itu nanti menjawabnya malah tambah gitu. Kalau mungkin, gimana ngantisipasinya? Itu. Oh, oke. Nah itu. Kenapa kok penjumlahan jadi salah itu antisipasinya gimana? Kalau ini kan antisipasinya kan ini mbaknya, ya kan? Nah, maksud saya ketika ditanya berapa kemungkinan, mungkin ya gini ya, soal yang E ini berapa kemungkinan berapa kemungkinan susunan cara pelatih memilih 5 siswa tersebut, ya nggak usah ini berarti langsung ke sini langsung, ya, yang ini nggak usah. Nah, yang F itu dikontrol pakai apa gitu pertanyaannya, sama dengan ini modelnya gitu ya. Nah, monggo lah gimana ngontrolnya ya biar mereka itu nggak jawabnya nanti plus gitu. Oh, ketika dia jawab ini dia akan mengulang jawaban itu ke sini gitu loh. Ngerti, Mbak? Jadi ketika dia menjawab plus, oh ketika ada pertanyaan F, oh berarti yang E salah nih harusnya. Nah, makanya saya ulang. Nah itu namanya learning with understanding. Jadi belajar dari kesalahan dia sendiri dan dia menemukan kesalahannya. Ketika kita ngasih pertanyaan di sini, ternyata dia bisa menilai dirinya. Ini namanya kalau kata Bu Setiarsih self assessment. Jadi ketika mengerjakan ini kok salah ya kayaknya tadi, berarti saya ulang mengerjakan yang ini. Ini kalau perfectnya begitu ya Mbak Dewi ya. Tapi kalau misalkan Mbak Dewi waduh saya pusing Mbak, nggak mengerti caranya itu mengontrol itu, ya udah. Ini salah satu ininya begitu. Ini mohon maaf, ini langsung saya tanggapi biar cepat. Mungkin teman-teman, ini aktivitas pertama ya? Kedua Bapak. Iya, maksud saya aktivitas kedua yang 1 hari itu ya? Iya. Setelah ini ada? Enggak, baru sampai sini. Oke, nah sekarang saya... Selanjutnya menurunkan rumus. Oke, setelah menurunkan rumus maksudnya gimana? Maksudnya kan selama ini kan kalau misalnya kayak permutasi kita cuma menggunakan persamaan ini. Gini. Nah itu apa nggak usah? Gini dulu. Kalau SMA itu berapa kali jam? 2 kali berapa? Beda-beda Pak. Kalau saya sih 60 menit. Iya, punya Mbak. Kan ini yang ngajar Mbak. Oh, punya saya. 60 menit seminggu ada 4 kali. Nggak, yang ini untuk pelajaran yang ini. Ini sekali Pak, sekali pertemuan 60 menit. Iya, berapa? 60 menit. 60, berarti 1 jam ya. 1 jam itu iya. Kayaknya emang cukup ya nanti sampai sini ya, sampai menurunkan rumus itu. Ya itu dia Pak, makanya. Ini sih saya kalau misalnya di sebelum-sebelumnya, maksudnya kalau dari yang dulu saya ngajar ya Pak, itu jujur aja nih Pak, saya kalau misalkan untuk nurunin rumus, saya nggak kasih sih untuk di kelas 12 IPS. Kalau 12 IPA, ya kita bahas. Tapi kalau IPS saya nggak saya turunin si rumus ini. Oke. Nah cuman kalau coba dipikirkan lagi Mbak Dewi, apakah waktunya itu cukup? Cuma 1 jam kan? Iya. Ingat bahwa ketika mengerjakan itu kita nggak boleh buru-buru. Karena ya ranahnya kita di sini kan penelitian, bukan ranah untuk mencapai target UN ya. Sekarang kan nggak ada ya UN ya. Nggak ada UN kan, Mbak. Nah maksud saya gini, kalau misalkan cukup 1 jam itu, ya monggo langsung koreksi aja. Yang atas tadi apa aktivitasnya Mbak menurunkan rumus tadi? Oke, yang itu misalkan itu dulu. Misalkan terdapat 12 siswa yang berlatih
Pelatih ingin memilih 13 siswa. Kenapa Kak? Enggak soalnya sama persis dengan yang tadi nggak Mbak? Iya, cuma saya ganti ini pemilihannya Pak. Kalau tadi kan milih 5 orang, nah sekarang saya ganti kalau misalnya milihnya jadi 13, mungkin atau tidak. Jika terdapat 13 siswa yang sedang berlatih, pelatih ingin memilih 13. Maksudnya gimana? Wong ono siswanya cuma rolas? Nah itu dia, berarti kan artinya nggak mungkin. Kalau misalkan Pak yang padahal adanya cuma 12, mau hasil 13, karena nggak mungkin, maka permutasinya pasti hasilnya 0. Itu kemungkinan di dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya? Jadi ada 12 siswa yang sedang berlatih, dipilihlah 13. Ya boleh ya, mungkin aja ya. Oke, lanjut ke yang B apa itu? Kalau yang B sih, ini saya udah langsung masuk ke dalam persamaannya gitu sih Pak. Kayak tadi kan itu ada memilihnya 5 orang dari 12 orang. Berarti kita kayak bikin state-nya di situ kan 5 kotak. Berarti kalau di sini adalah R kotak. Nah, kenapa nggak ini dulu? Baru yang kemungkinan 0 tadi. Kenapa? Karena ini dulu? Karena langsung menghubungkan dengan konsep yang tadi Ibu ngajar. Kalau cukup ya waktunya ya. Boleh-boleh aja sih. Cuman kan biasanya kalau kita lihat interval kan Pak, dia lebih besar dari nilai yang ada nih, dari nilai semestanya. Gimana? Kalau yang di sini kan adalah dari R-nya, kejadian ini kan lebih besar daripada nilai yang kita miliki. R unsurnya kan lebih besar daripada N-nya. Terus apa hubungannya dengan apa yang saya sarankan tadi? Ya maksudnya itu cuma ngasih tahu aja, biasanya kan kalau kita lihat pembuktian gitu kan kita lihat dari case yang terbesarnya dulu daripada baru masuk ke dalam yang umum di dalamnya. Nah, kurang tahu kalau gitu saya. Kalau ada aturan yang begitu ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan ini untuk mengkoneksikan dengan yang tadi, masalahnya jangan dibuat berbeda aja, jangan dibuat berbeda. Masalahnya tetap yang tadi, makanya tabelnya ada 5 ya tadi ya, berapa itu? Iya, tadi 5. Nah, jadi seolah-olah kayak 5 kan ini. Jadi gunakan konteks yang tadi itu untuk melihat bahwa ketika di sini ada R ya, karena terdapat N unsur. Ya monggo lah kalau misalkan ini di apa namanya di depan tidak boleh, ya mau gimana lagi. Tapi menurut saya sih nggak ada aturan kayak gitu deh Mbak. Tapi Pak, apa sebaiknya nggak usah pakai pembuktian? Nggak usah ada gini, maksudnya nggak usah pakai rumus. Nah, tapi saya kurang tahu waktunya cukup apa enggak. Nah, itu kan yang bisa memanage waktu itu sebenarnya yang bisa mengira-ngira kan Bu Dewi ya. Karena Bu Dewi kan kalau misalnya nih Pak, ini kita nggak usah nih kayak ginian. Terus kan nanti berarti N permutasi R itu kita langsung kasih persamaannya gini. Ini nggak apa-apa? Kalau bisa sih gini, dihubungkan kalau bisa. Jadi yang tadi, yang bola-bola basket tadi langsung ke sini. Ya kan? Oke. Nah, makanya saya bilang tadi, kenapa nggak ini dulu, baru yang tadi yang nggak mungkin tadi. Biar langsung terkoneksi gitu. Itu sih alasannya, bukan masalah kaidah. Kalau menurut saya sih jangan dibikin kaku lah ininya, definisi matematika dan ininya apa namanya tadi Ibu bilang aturannya gitu ya. Saya kira nggak ada masalah ketika menjelaskan ini dulu. Saya kira itu ya Bu Dewi, bagus sih. Tapi itu tadi sih PR-nya yang terakhir tadi. Kemungkinan ada penjumlahan tadi, terus ini dipikirkan juga. Kalau saya sih memang kalau misalkan dari tadi yang basket tadi langsung Mbaknya langsung menjelaskan rumusnya ini, itu jadi ada satu step yang hilang gitu. Itu namanya loncatan berpikir kalau orang-orang bule ngomong. Loncatan berpikir, kok tahu-tahu ada kayak gitu, itu ada satu step yang hilang. Nah, istilahnya apa ya loncatan berpikir itu? Di dalam riset ada loncatan berpikir. Nah, untuk menjabati loncatan berpikir ini
yang basket tadi arahkan ke sini, baru nemuin ini. Kemudian yang tadi yang tidak mungkin apakah itu perlu apa enggak, saya kira itu pengayaan, arti tambahan. Saya kira kalau ada waktu ya kita beritahu nih kayak gini. Toh ini kan sebenarnya hanya ini ya, hanya bahwa itu tuh ini loh, kalau misalkan lebih dari lebih dari yang diketahui nggak mungkin gitu kan. Iya. Dan itu dalam penerapan sehari-hari mereka udah tahu gitu maksudnya, ya kan? Nah jadi apakah perlu diajarkan dan tidaknya tergantung nanti. Nah, kalau misalkan sisa ya kita berikan, kalau enggak urgensinya itu lebih bagus, lebih penting ketika kita jelasin yang ini. Gitu. Oke. Nah itu namanya learning trajectory. Kita belajar bagaimana membuat lintasan belajar hanya dari aktivitasnya. Mungkin ini saya lempar ke teman-teman guru SMA bagi ada yang menanggapi termasuk alur mengajarnya maupun kontennya. Monggo disilahkan teman-teman yang SMA. Ini ada Bu Setiarsi, ada siapa ini? Monggo silakan. Terima kasih Pak. Saya beri waktu. Bu Dewi, ya. Bisa nggak diawali dari soal yang mudah dulu, karena saya berpikir ini udah soal HOTS anak SMA, walaupun dia sudah kelas 12, ketika dia menggunakan soal yang walaupun sudah diberikan di situ gambar point guard itu apa, shooting guard itu apa, tapi yaitu tadi yang tadi Pak Yogi bilang, tidak semuanya itu mengerti fungsi dari tadi Bu Dewi sudah memberikan posisi dari masing-masing pemain seperti itu. Mungkin dikasih contoh soalnya yang mudah dulu, seperti menduduki beberapa bangku seperti itu, dimana bangku itu kan tidak mungkin diduduki oleh 2 orang. Di situ tidak diberikan statement bahwa tidak boleh dipakai lagi atau enggak, tidak ada statement yang menyatakan di situ kalimat yang tadi di bawah yang Bu Dewi tambahkan supaya dia itu yang akan dipilih itu tidak akan dengan syarat posisi masing-masing pemain basket. Itu kan udah di poin D-nya, sementara anak harus ngisi di poin C-nya gitu. Tidak ada ketika dia harus mengisi di poin C-nya, dia akan kesulitan seperti itu kalau di awalnya itu tidak ada kata yang menyatakan bahwa syarat itu sebenarnya ada gitu. Saya dulu pernah mengajarkan menggunakan contoh pemilihan ketua OSIS, bendahara, sekretaris seperti itu. Tapi kalau menggunakan basket, kemudian bulu tangkis, double, itu mereka juga bingung gitu. Apalagi ini yang udah ada kalimat-kalimat sebagai point guard gitu, mereka mungkin agak bingung juga. Itu Bu Dewi. Mungkin masukan dari saya. Terima kasih Pak Yogi. Bu Setiarsi, ini ditampung dulu ya Bu Dewi ya. Oke, Mas. Ada yang lain? Oke, kalau enggak ada, ya kalau dari sisi konten saya nggak begitu ahli ya, karena udah lama nggak ngajar matematika SMA. Nah, itu seperti yang tadi saya khawatirkan,
Makanya tadi di yang tahu karakteristiknya siswanya Mbak Dewi kan Mbak Dewi sendiri ya. Nah, kita nggak bisa menyamakan mahasiswanya mahasiswanya UNY dengan mahasiswa UGM misalkan, kan konteksnya mungkin, atau jangan deket lah misalkan dengan Jakarta dengan Jawa misalkan. Jadi basket itu familiar nggak dengan anak-anak di kelasnya Bu Dewi? Ya, saya kurang tahu. Yang tahu pasti Bu Dewi sendiri. Ada perempuannya ya Mbak Dewi ya? Iya Pak. Nah, saya kurang tahu ya, perempuan itu suka basket apa enggak sih ya? Iya. Tapi menurut saya sih ini ya, kalau yang disampaikan Bu Setiarsih ada bagusnya. Jadi itu tadi contoh yang paling simpel ya Mbak Dewi ya. Tempat duduk hanya dua orang atau berapa tadi? Ya kalau mau dimulai dari itu ya monggo, tapi kalau langsung dimulai dari yang ini sih saya nggak begitu masalah juga gitu. Kalau toh nanti kurang bagus gitu ininya apa, kan yang bisa menilai Mbak Dewi ya. Ya kita rubah yang menjadi yang sederhana dulu, atau apa ya, atau Mbak coba yang, kalau saya sih nggak apa-apa, ini kita cobakan. Jadi kan kalau saya nih Pak, maksudnya sebenarnya kan kalau selama ini kita mengajar tuh, kalau saya ya Pak, maksudnya walaupun ya, saya tahu sih pengalaman saya pasti sangat-sangat jauh, maksudnya masih masih dikit sekali gitu. Cuman kan kalau kayak dari selama ini saya mengajar materi mengenai permutasi, memang saya selalu ambil kasusnya sederhana, yaitu adalah kasus kayak pemilihan ketua, wakil ketua gitu kan. Nah terus makanya saya coba gitu, maksudnya saya kayak penasaran, bisa nggak sih sebenarnya kalau kasusnya itu kita ambil hal lain gitu, jadi nggak monoton di situ-situ aja. Karena saya sendiri kayak, kenapa harus monoton aja terus? Kenapa nggak kita coba satu hal yang baru? Sedangkan konteks permasalahan kan sebenarnya banyak. Ya oke sih, nggak apa-apa sebenarnya kalau mau monoton di situ aja sih ya, that's okay gitu maksudnya. Cuman saya tadi mikirnya kenapa saya ambil kasus basket, karena saya sendiri kayak, saya pengen coba nih gitu. Saya pengen coba suatu hal yang nggak pernah sebelumnya, terus mau saya coba gitu, ceritanya sih gitu. Oke, ya tapi saran Bu Setiarsih bagus sekali ya, itu untuk itu karena pengalaman beliau selama puluhan tahun. Saya yakin banyak pengalaman yang kita sharingkan di sini. Bagus sih pengalamannya itu, membagi sesuatu bahwa kalau saya pernah ngajar seperti itu, apalagi istilah-istilahnya itu kayak tadi ya, small forward, saya aja sama sekali nggak ngerti ya, padahal saya laki-laki kan. Power forward, nah itu Ibu tahunya dari mana itu? Kalau ini saya cari di Google-nya Pak. Bu Dewi maaf, soalnya tadi Bu Dewi sempat menyatakan statement kalau di IPS Bu Dewi nggak berani untuk pembuktian rumus seperti itu. Sementara kalau di IPA, ayo deh dijabanin gitu. Nah berarti kan perbedaan antara anak IPA yang daya analisisnya kuat dengan anak IPS kan udah nyata seperti itu Bu. Oke. Ini ngajar IPS apa IPA sih Mbak Dewi? IPS Pak. Oke. Nah monggo, itu keputusan ada di Bu Dewi ya. Kalau ini tadi masukan bagus, artinya beliau dalam tanda kutip kekhawatirannya sama dengan saya, basket itu apakah benar familiar, dan kalau misalkan cukup waktunya seperti yang Mbak punya ide tadi, dikenalkan basketnya dulu juga pakai video, bisa nggak ya Mbaknya itu, ini tadi power forward, center, itu memang video yang jelas menjelaskan itu ada? Ya saya belum cari sih Pak, makanya. Ya cobalah, kalau misalkan ada ya bagus, lebih bagus ya. Boleh kasih komentar Pak? Ayo Pik.
Nggih, niki Bu Nisfatul Ketua MGMP monggo. Jadi ini semua masukan ya Mbak Dewi ya, boleh diterima, boleh kita revisi, boleh kita tadi. Kalau saya sih mengatakan tergantung Bu Dewi, kalau saya silahkan gitu. Tapi masukan tadi bagus banget. Oke, monggo Bu Nis. Bu Nis. Ya, halo. Ya Pak, iya Bu. Sebetulnya bagus-bagus saja ya. Kalau mau pakai contoh tentang basket, karena ini termasuk olahraga yang digemari anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hanya memang yang perlu diantisipasi, memastikan apakah semua di dalam kelas itu anak memahami betul tentang basket atau tidak. Kalau ini kan intinya pengen supaya konsepnya sampai gitu ya. Hanya pengen supaya ada yang tidak biasa gitu. Kalau tetap mau dengan contoh basket, saran saya mungkin sebelum menyampaikan contoh soal ini, ditayangkan dulu video permainan basket, tapi yang anak-anak gemar gitu. Ya maksudnya yang anak-anak familiar, misalnya pertandingan DBL itu kan anak-anak familiar itu, ya. Anak-anak pasti langsung nangkep itu kalau yang itu. Atau kalau mengingat waktu, khawatir kejar-kejaran, kalau saya lebih condong seperti ada disampaikan Bu Syarsi, lebih baik karena itu ketua pemilihan pengurus OSIS gitu ya, karena itu kan membumi anak, pasti semua itu mengerti. Contoh kasus misalnya kalau kita menerangkan tentang kartu saja, kartu bridge, tidak semua anak itu memahami bahwa kartu bridge itu ada 52 macamnya ada 4, tidak semua anak memahami itu gitu. Jadi yang benar-benar anak itu tanpa kita membuang waktu panjang lebar, anak sudah memahami. Tapi kalau pengen yang ini, ya paling solusinya setelin dulu anak bersama-sama, kasih link videonya dulu untuk nonton pertandingan basket sambil disuruh amati. Syukur kalau mungkin misalkan di sekolah ibu misalkan ikut di pertandingan di DBL misalnya kan, tunjuk si itu perannya apa, supaya melekat gitu. Tapi kalau orang lain kan mungkin anak-anak masih mungkin ada, nggak semua, mungkin ada anak yang nggak paham betul dia sebagai. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, insyaallah ya, ini kita dapat ilmu ya Mbak Dewi ya. Nah, jadi kalau saran saya gini, bolehlah Ibu share video dulu ke WhatsApp mereka, WhatsApp kelas gitu. Di luar jam pelajaran atau malam-malam kayak gini, isinya yaitu tadi ngenalin yang namanya 5 orang itu. Strike forward atau apa namanya, saya juga nggak hafal. Center ya, center, forward, smile forward. Nah, saya kira ada sih videonya, saya kira, dan kalau bisa dikenalin videonya, oh ini loh smile forward, forward. Saya kira di YouTube ada lah itunya. Tapi itu masukan bagus sekali. Tadi kalau Bu Nis
sarannya tadi di-share dulu sebelum pembelajaran kalau bisa Mbak Nis. Astagfirullah, Mbak Nis. Bu Dewi ya. Jadi di-share sebelum pembelajar biar apa? Ya nggak habis waktunya gitu. Kan dia kan suka ya nonton YouTube kan suka ya. Nggak harus ini. Hanya tanya aja ke mereka kira-kira ada berapa orang di situ, perannya apa gitu di luar jam pelajaran gitu. Kan nggak salah kan Mbak Dewi ya? Atau dihukum kepala sekolah? Enggak lah Pak. Ya siapa tahu kan, saya kira saya nggak tahu culture dari masing-masing sekolah. Tapi emang iya sih, setelah pelajaran kayak nggak boleh nanya-nanya gitu. Bukan nanya pelajaran, cuma Iya, kalau nanya bercanda gitu boleh. Maksudnya nggak bercanda sih, maksudnya hal itu boleh. ya itu hanya masukan yang bagus ya dari Bu Setiarsi dan Bu Nis ya. Jadi saya bangga pernah menjadi yang di depan mereka, padahal ilmu saya sangat ini ya. Lebih bangga lagi kalau Bu Nis ini segera selesai gitu. Oke, saya kira itu ya Mbak Dewi. Oke Pak. Jadi kalau misalkan fix ini tadi apa yang saya sarankan tadi udah dicatat ya. Kalau enggak ya nanti lihat di drive rekaman video ini. Jadi setiap rekaman video itu kita simpan di drive. Jadi ini langsung nanti nyimpannya ke drive. Jadi makanya tahu-tahu pulsa saya kok habis ternyata karena upload ke drive langsung gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya kira itu Mbak Dewi. Terima kasih. Kalau nggak ada masukan lain, adakah? Monggo Bu Nur Fitri dimulai. Terima kasih Pak Yopi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Iya Pak Yopi, terima kasih atas masukan dan sarannya. Selanjutnya siapa Pak? Apa ditunjuk saja atau gimana? Mungkin saya. Oh iya boleh Ibu. Ibu Setiarsi ya Bu? Iya. Ya, Ibu Setiarsi dipersilahkan. Terima kasih Bu Nur Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Hari ini saya sudah mencoba untuk pelaksanaan Pak. Seperti itu. Nah, tadi sempat melenceng dari desain pembelajarannya ketika kelompoknya ini. Jadi tadi permasalahannya adalah ketika menggunakan Google Meet ini kan anak-anak nggak langsung full semua. Awalnya 3-3. Kemudian saya berinisiatif hanya membagi menjadi tiga kelompok saja seperti itu. Nah, terus masuk lagi, gitu kan? Padahal saya udah membagi kelompok nih, Pak. Akhirnya yang baru masuk ini saya buat di kelompok 4 dan kelompok 5 seperti itu. Nah, tugas dari kelompok 4 dan kelompok 5 ini adalah mereka yang nanti harus membuat resume dari 3 kelompok yang melakukan presentasi seperti itu. Apakah ini diperbolehkan Pak ketika dalam pelaksanaannya itu kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dari perencanaan seperti itu Pak? Baik, langsung saya respon ya. Jadi silakan Bu Setiarsi, nanti di hasil pun juga dikemukakan bahwa ada perubahan seperti ini itu kita ceritakan. Nggak apa-apa gitu ya, asal core dari pembelajaran yang Ibu usung itu tidak hilang. Misal nih, intinya misalkan kayak gini, inti dari pembelajaran kooperatif itu adalah berdiskusi dan berkelompok gitu ya. Adalah ya mungkin nggak tahu ya kasus apa gitu, kemudian dalam pembelajarannya nggak jadi berkelompok ya, namanya itu agak ini ya, melencengnya udah jauh ya. Jadi kita menggunakan pembelajaran kooperatif, ternyata ketika
ya saya kurang tahu apakah ada masalah atau apa, tahu-tahu dalam kelas itu tidak memakai pembelajaran kooperatif yang mana ya sendiri-sendiri misalkan. Nah, kalau selama alasannya itu akademis, tidak masalah. Misalkan masalah ya Pak ya. Jadi nggak ada. Jadi kita meneliti kayak saya nih. Saya itu meneliti tentang desain based research. Bagaimana saya itu mendesain gimana guru-guru itu istilahnya melakukan ya kayak gini lah, menelurkan artikel berbasis riset yang mana prakteknya berbasis riset. Nah, ternyata ketika saya buat seperti ini, responnya begini, kendalanya begini, ya itu kan berarti saya harus ngubah gitu ya. Dulu kan nggak ada yang istilahnya setiap 2 pertemuan kita ketemu. Nah, ya udahlah kita coba 2 pertemuan ketemu, biar apa? Biar pengerjaan cepat. Oh, ternyata ini ada masalah, misalkan masalah itu kan saya catat semua, Bu. Bahkan teman-teman yang misalkan mundur itu apa alasannya pun saya catat, dan itu di luar dugaan ya. Kita kan misalkan melibatkan 32 siswa, itu di awal kan saya catat ternyata yang keluar berapa, itu juga salah satu bagian dari temuan penelitian juga. Nggak full seperti apa ya, kayak buat RPP, Bu. Buat RPP apakah 100% Ibu sama dengan RPP yang Ibu buat? Kan enggak. Iya. Karena itu enggak mungkin, kita itu kan bukan robot. RPP itu hanya istilahnya guideline atau apa ya, istilahnya arah gitu ya. Ya kalau belok sedikit kembali lagi, belok lagi. Jadi itu sih, nggak mungkin kita sama persis dengan RPP. Gitu, Bu, ya. Bu Setiarsi. Ada lagi, Pak. Ada lagi. Ini untuk jumlah sampel seperti itu. Yang seperti saya sudah utarakan ke Bapak ketika saya memberikan pretest, ya kan? Itu kan sampai beberapa hari, sampai Bapak bilang itu di stop aja, diberikan deadline, nanti bias seperti itu. Nah, kemudian saya memberikan instrumen kemandirian belajar ini, itu saya antisipasi pakai 2 kelas, Pak, untuk tindakan scaffolding ini, seperti itu. Karena saya kan mengajar 5 kelas, saya antisipasi dari jumlah sampel yang nanti bisa kurang dari 30, seperti itu, saya menggunakan 2 kelas. Apakah itu boleh, Pak? Boleh. Jadi intinya Ibu eksperimennya 2 kelas, kontrolnya 2 kelas gitu maksudnya? Atau gimana? Kontrolnya 3 kelas jadinya. Oh, boleh. Boleh. Karena saya mengantisipasi dari jumlah sampel, kalau dia 1 kelas aja, kemarin aja kurang dari 30 gitu, kan 28 aja. Justru saya kayak gitu, Ibu yang punya kuasa ya. Kalau kita misalkan masuk ke sekolah Ibu gitu, belum tentu saya dapat 2 kelas. Kelas eksperimen sama kontrol belum tentu dapat ya. Mungkin hanya 1 eksperimen aja, kita cari sekolah lain. Nah, kalau Ibu kan yang megang semua, yang ngajar 5 kelas itu, Ibu bisa menentukan, tapi Ibu harus menjamin 5 kelas itu apakah kalau di kita dulu ketika saya kuliah itu namanya uji kesamaan rata, apakah tadi 5 kelas itu dalam kondisi yang sama gitu. Dulu saya pakai waktu itu raport gitu ya, raportnya mereka sebelum saya ini. Oh, ternyata saya 4 kelas waktu itu ketika S2. Diuji dulu, jadi diuji, oh ternyata sama. Nah, sekarang kan gini, ya bukan ya, kalau dibilang keterbatasan. Memang yang benar harus diuji dulu, atau bukan diuji namanya. Misalkan nih Ibu punya data raport kemarin, ini kelas berapa, Bu? 11 ya? Kelas 10, Pak. Oh, berarti ini ya, raport kemarin nggak ada berarti ya? Kalau saya ambil dari penilaian harian saja gimana? Ya monggo, mereka boleh.
Nah, boleh. harian. Nah, itu memang repotnya kalau kuantitatif begitu, Bu. Jadi kita harus melihat bahwa kelas itu memang sebelum diberi pelakuan itu dalam kondisi yang sama. Itu. Kalau repot, ya, Ibu kan sambil berjalan, masukin ke orang gitu untuk menganalisis itu. Nanti kita, pokoknya yang profesional kita ini. Nanti ada kwitansinya, nanti saya ganti. Menggunakan uji homogenitas Tergantung dia, misalkan tadi berapa kelas ya? 5 ya. Nah, itu berarti kan ANAFA satu jalur ya. ANAFA satu jalur untuk melihat rata. Kalau melihat rata kan berarti kan sama aja kayak UJT itu loh, Bu. Nah, UJT kan berarti kan harus normal. Ya kan? Nah, kalau tidak normal bagaimana? Pakai uji, kalau nggak salah uji Wilcoxon atau yang satunya lagi itu sebenarnya pakai SPS langsung jadi. Gitu. Tapi ya itu tadi kan Ibu sambil berjalan. Ini untuk meringankan Ibu juga kalau Ibu misalkan mau pakai kalkul statistik gitu lah katakanlah, boleh. Atau teman atau anak atau apa gitu nanti kita hargai. Gitu. Kalau misalkan saya kan juga belajar SPSS juga kan Pak, sambil kemarin nyusun tesisnya gitu. Kalau menggunakan SPSS sih cepet gitu, cuman statistiknya ini uji homogenitasnya harus pakai apa seperti itu. Nah, itu yang harus dibaca lagi Pak, paling seperti itu. Oke. Jadi kalau yang tadi saya bilang 5 kelas, sepemahaman saya ya, kan kita nggak boleh UJT kalau lebih dari 2 sampel ya. Tidak diperkenankan UJT itu lebih dari 2 rata itu. Disarankan ANAFA satu jalur. Langsung ketika klik jadi. Nah, tapi sebelum itu kan harus menguji normalitas. Nah, kalau pemahaman saya nggak perlu menguji homogenitas. Pemahaman saya ya, yang penting syaratnya normal. Kalau nggak normal, nah itu saya masih perlu belajar juga itu. Kalau nggak normal itu selain uji ANAFA, uji apa? Kalau selain uji T, kalau nggak normal itu ada Wilcoxon, ada tergantung datanya ya. Kemudian Wikileaks ya. Kalau yang ANAFA satu jalur itu alternatifnya apa? Nanti mungkin kita cari tahu. Ya semoga aja sih normal. Yang penting kita fair ya Bu ya, jangan ada data yang dinaik turunkan, yang penting data semua asli. Misal nih, ternyata tidak dapat meningkatkan, katakanlah tidak meningkat ya hasil belajarnya, kemudian tidak berpengaruh terhadap self-regulate learning, self-regulation, ya tidak apa-apa. Berarti rapayu Pak nanti penelitiannya. Ya alasannya kan pasti harus ada ya, alasan mendasari itu. Apa keterbatasan penelitiannya, ya, pasti ada alasannya. Jadi nggak apa-apa, jangan, pokoknya fair aja 100% hasilnya apa gitu. Nggak ada korelasi atau nggak pengaruh atau apa, boleh silakan. Nanti kita namanya keterbatasan penelitian dalam bagian hasil dan pembahasan itu ada keterbatasan penelitian. Nanti kita cari tahu apa keterbatasannya gitu, Bu. Saya tetap usahain sih Pak, satu kelas kontrol, satu kelas eksperimen saya tetap usahain. Cuman ya itu tadi mengantisipasi dari jumlah sampel yang kurang dari 30 itu aja, seperti itu. Jadi saya kemarin baru mengirimkan ke mereka. Hari ini saya cek itu baru 28 anak tiap kelas, seperti itu. Apa tinggal itu? Kurang tes atau angket? Angketnya Pak. Kalau tesnya berapa? Tesnya udah 30 gitu, yang kelas yang satu kelas ini. Ya, gitu. gini Bu Setiarsih, mohon maaf saya potong. Jadi ini saya potong itu biar cepat, bukan ini ya, untuk menjaga kesopanan, mohon maaf ya. Tapi kalau memang ya, kalau teorema limit besar itu mengatakan bahwa minimal N itu 30 ya, minimal.
boleh lebih ya, disarankan lebih dari. Nah, tetapi ya kalau misalkan N-nya kurang dari itu ya berarti kan ada uji Z, ada apalah itu kan. Nah, tapi kan Ibu tadi saya bilang punya power yang mana Ibu mengendalikan 5 kelas. Semua dianalisis itu lebih bagus malah. Ibu bisa lihat di sampel-sampel penelitian itu kan sampelnya besar-besar kan kemarin. Nah, jadi malah lebih bagus. Kenapa? Artinya ya lebih dipercaya. Jadi statistik itu memang sangat terkait sampel gitu. Reliabilitas, validitas itu semua sampel mempengaruhi, Bu. Misalnya nih Ibu uji coba instrumen ya. Instrumen SRL. Nah, kalau cuma 30 anak itu bukan uji coba. Ya pilot study ya, uji coba tapi hanya untuk melihat durasi waktu. Kalau statistik nggak laku itu, karena kalau faktor analisis atau SEM atau apa itu minimal 200. Bahkan kalau studi-studi di luar itu bahkan bisa 1.000, 2.000 gitu untuk angket ya, pengembangan instrumen angket. Makanya di luar itu disertasinya hanya developing scale for measuring self-regulated learning misalkan. Dia hanya ngembangin sebuah instrumen. Nah, kalau kita kan skripsi aja udah ngembangin instrumen, udah ngukur, udah praktek lah, itu kan lebih dari disertasi menurut saya ya. Nah, itu sih Bu Setiarsi, artinya nggak masalah, silahkan lanjut. Nah, jadi kan kayak didiskusikan seperti ini lebih dapat ilmunya dan lebih percaya diri ketika nanti ngajar gitu. Artinya. Baik Pak, terima kasih. Ya itu sih. Ada lagi? Nah, itu tadi untuk yang GIFOM-nya, saya jurnal harapan mereka, kemudian perasaan seperti itu. Jadi bukan kalimat mereka tentang kesimpulan materi. Kalimat kesimpulan materinya itu ada di dalam video record-nya, Pak. Jadi tadi ada anak yang saya minta dari kelompok lain untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran seperti itu. Sementara kalau yang dari GIFOM itu adalah perasaan mereka, harapan mereka, bagaimana setelah diberikan pembelajaran scaffolding seperti itu, Pak. Oke, kalau saran saya strateginya tadi karena ya tadi tidak direncanakan bahwa ketika dia masuk ibu ngasih jurnal seperti itu kan. Nah mungkin di pertemuan kedua itu memang kita desain aja Bu, desain bahwa setiap anak, kalau saya bilang setiap anak bikin jurnalnya simpel aja, apa yang kamu pahami, apa yang kamu belum mengerti, udah itu aja. Yang kamu pahami coba ceritakan apa tadi yang sudah dipahami dan yang belum dipahami. Ya, pakai GIFOM atau pakai coret-coretan difotokan gitu. Pokoknya lah terserah. Itu sebenarnya untuk ini aja sih. Kita tahu unek-uneknya mereka itu tidak paham soal apa gitu. Mau ibu tanya begitu, saya yakin jawabannya akan kreatif kok. Ibu, mohon maaf, nggak ngerti kayak gambar gitu ya. Saya itu kadang-kadang banyak lah itu. Nanti ya ibu tanya seperti itu aja, mungkin dia akan curhat banyak hal, siapa tahu. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin kalau ada yang ingin dibahas, Pak Yopi, bisa saya sekarang gitu mencoba memaparkan yang sudah hasil diskusi dengan Bu Puri tadi. Ya, makasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Yopi, Bu Puri, Bu Ella dan semuanya. Tadi saya sempat diskusi dengan Ibu Puri tentang HRT. Sebetulnya saya kemarin sampai sudah WA ke Pak Yopi. Pak Yopi kayaknya saya nyerah deh kalau pakai HRT ini kan gitu ya. Kenapa? Karena susah banget ya bikin HRT-nya kan gitu. Sehingga apakah saya beralih ke PPT, ke PPK gitu ya. Tapi pas tadi dengan Bu Puri rasanya ada energi baru juga gitu Pak Yopi, karena
memang ini tantangan yang luar biasa buat saya pribadi khususnya karena baru pertama membuat desain riset ini, sehingga rasanya stuck di HLT, nggak maju-maju gitu Pak Yopi, karena rasanya akan masih sudah diungkapkan dengan kata-kata, tapi untuk penyusunannya itu agak kesulitan gitu. Sehingga tadi saya sempat dengan Bu Puri bahwa ini yang saya lakukan, Bu Puri sudah selesai melaksanakan pembelajaran komunikasi. Nah, akhirnya tadi Bu Puri sampaikan bahwa itu anggap ya sebagai kelas kecil gitu, ada kelas percobaan. Kemudian nanti saya mengajar kembali di kelas yang satunya untuk kelas sesungguhnya. Nah, barangkali mungkin masukan dari Pak Yopi, apakah bisa seperti itu saran dari Bu Puri, bahwa saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan cara yang pertama saya sampaikan materi lewat Google Classroom, mungkin saya share itu kali Pak ya. Nah, jadi ini saya coba tadi diskusi dengan Ibu Puri, masukan sangat luar biasa, banyak sekali, sehingga memang otomatis saya juga berupaya untuk mengubah, tetapi memang maaf kalau revisi saya ini masih jauh dari harapan Bu Puri dan Pak Yopi barangkali ya, karena memang menuangkan HLT dari yang sudah kita lakukan ataupun akan kita lakukan memang ternyata tidak mudah seperti itu. Nah, yang pertama Pak Yopi, bahwa dan saya sampaikan ke Bu Puri juga bahwa pertama untuk LMS ini sebetulnya memang tidak ada pembaharuan dari pembelajaran yang lama gitu Pak ya, karena di awal juga saya sudah menggunakan LMS juga, tetapi memang tidak full seperti sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini kan memang full menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya, sehingga itu saya katakan sebagai dirangkum dalam sebuah learning management system seperti itu. Nah, untuk yang LMS yang pertama ini mungkin nanti bagaimana membungkusnya dalam sebuah HLT Pak Yopi, mungkin supaya bisa ada tergambar gitu Pak Yopi ya, seperti apa aktivitasnya. Bahwa yang pertama anak-anak ini saya sampaikan pengenalan topiknya, permutasi, kombinasi, dan juga pencacahan menggunakan Google Classroom dengan mereka meliterasi terlebih dahulu gitu Pak. Jadi saya upload di GC itu berupa PPT, berupa teks materi, berupa Word dan sebagainya serta video. Nah, sehingga mereka belajar pertemuan pertama itu Pak gitu. Nah, kemudian setelah pertemuan pertama mereka meliterasi, saya sudah baca, sudah menyimak videonya dan seterusnya. Nah, kemudian di awal itu lalu saya sampaikanlah di sana itu tentang proof testnya itu. Nah, tapi memang kemarin pembelajaran awalnya belum sampai ke proof test yang saya buat sekarang ini Pak. Mungkin besok ke kelas sesungguhnya baru saya akan sampaikan proof test yang sudah dibuat kemarin. Nah, kemudian setelah mereka sudah mempelajari, menyimak video dan juga membaca dan juga membuka PPT-nya, pertemuan selanjutnya saya suruh buat sejenis portofolio Pak. Portofolio sebagai tugas di rumah, begitu. Portofolionya adalah sejenis seperti rangkuman gitu Pak Yopi. Rangkuman mereka, tulisan mereka tentang permutasi, kombinasi, termasuk juga kaidah pencacahan gitu. Ini yang kedua nih Pak, ke bawah Pak. Nah ini Nah ini sudah ada di drive ya Bu? Iya, sudah di drive. Nah, untuk yang kedua ini membuat portofolio Pak. Membuat portofolio ini tugasnya individu, Pak. Tugas individu. Kemudian sudah mereka membuat portofolio, kemudian portofolio itu menjadi bahan untuk mereka kerja kelompok Pak. Kerja kelompoknya sesi selanjutnya adalah mereka menyerahkan portofolio ke Google Classroom gitu Pak. Jadi ada semua itu rekaman-rekamannya maupun juga katakanlah hasil-hasilnya sudah ada di dalam Google Classroom karena mereka mengirim ke Google Classroom. Nah, kemudian setelah itu mereka saya buat kelompok untuk membuat proyek Pak. Proyeknya yang langkah selanjutnya adalah untuk menambahkan konsep kombinasi, sehingga aktivitasnya mereka membuat proyek bahan ajar dengan cara bisa di dalamnya membuat PPT, bisa juga ada yang membuat sway,
ada yang membuat juga semacam makalah matematika begitu Pak. Yang ini adalah nanti akan mereka presentasikan, mereka komunikasikan gitu Pak. Sehingga proyek ini mereka buat secara kelompok, kemudian ini pun juga mereka saya sampaikan silahkan buat zoom-nya begitu dalam proses mereka membuat proyek tersebut, sehingga bagaimana diskusi mereka apakah by WA atau lewat Zoom dan seterusnya, ini ada juga dokumentasinya. Nah, kemudian setelah mereka selesai membuat proyeknya itu, kemudian mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara virtual. Nah, di situ adalah diskusi yang panjang antara yang satu dengan lainnya, antara kelompok satu dan kelompok lainnya, sampai ada tempat ini katanya ini menggunakan permutasi, kelompok lain katanya menggunakan kombinasi, sehingga menjadi perdebatan antara mereka karena konsep permutasi kombinasinya belum terlalu bulat itu di mereka masing-masing, sehingga terjadi perdebatan sehingga saling mempertahankan pendapatnya. Nah, kemudian sudah mereka presentasikan hasil, selanjutnya saya melaksanakan atau semacam penguatan gitu Pak, dengan saya menjelaskan pada pertemuan selanjutnya seperti apa sih sebetulnya konsep kombinasi yang diperdebatkan dan juga yang masih mereka belum terlalu dalam memahami. Kemudian saya presentasikan, kemudian di sanalah jadi diskusi kembali secara kombinasi. Nah, setelah itu mereka ya sudah mulai paham sampai kepada kesimpulan, dan akhirnya saya teskan dengan mengerjakan kuis Pak, seperti itu. Nah, yang memang saya masih seperti apa model HLP-nya yang sebenarnya, meskipun tadi Bu Puri sudah mencontohkan HLP beliau saat S2 yang lalu ya, tetapi memang saya masih perlu banyak belajar tentang hal ini, terutama dalam aktivitas maupun juga progresnya. Nah, progresnya sendiri juga saya tambahkan bagaimana ada muatan LMS-nya di dalamnya begitu Pak, sehingga judul awalnya LMS terus terlihat baik dalam progres maupun aktivitas dalam HRT. Nah, yang jadi masalah yang kemarin saya sampaikan juga ke Pak Popi ini bahwa sudah selesai materinya, sudah ujian dan mereka 70% sudah mencapai KKM. Nah, untuk penelitian ini barangkali nanti HRT-nya atau langkah yang sudah saya lakukan kemarin masih banyak kekurangan atau kesalahan atau juga mungkin perlu katakanlah penyempurnaan, sehingga nanti akan saya kembali mengajar tentang permutasi kombinasi di kelas 12 IPA 2 yang merupakan penyempurnaan dari HRT yang dan juga langkah yang sudah dilakukan. Apakah seperti ini katakanlah sudah cukup atau seperti apa, karena dianggap kelas kecilnya atau kelas percobaannya sudah dilakukan kemarin. Begitu Pak Yopi, barangkali mohon masukannya, seperti apa, karena kalau berkelit terus di HRT ini ya khawatir nanti penelitiannya nggak mulai-mulai gitu Pak. Sementara saya pinginnya minggu besok hari Senin sudah mulai kepada extend langsung di kelas 12 IPA 2 tentang pembelajaran yang sudah saya terapkan kemarin, tetapi ada penyempurnaan gitu Pak ya. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari teman-teman seperti apa baiknya, atau kan memang ke ini aja ke PTK atau mau tetap lanjut ke desain riset. Tapi memang sejatinya saya ingin hal yang baru begitu, khususnya desain riset, karena ini ada tantangan tersendiri. Dan kalau ke PTK juga sudah Ibu Dewi, sementara tujuannya sama, materi sama, saya khawatir kalau sama-sama PTK juga nanti juga kasihan, dalam artian ya gimana supaya ada perbedaan antara Bu Dewi dengan saya, mungkin dari segi metodenya dan seperti itu ya. Karena demikian penjelasan dari saya, minta masukan.
pendapat dari teman-teman semuanya. Makasih. Saya Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma melabeli ya tadi yang kalau ibu mau pakai bahasa Indonesianya yang sebelah kiri, kalau bahasa Inggrisnya yang sebelah kanan. Nanti mungkin dikasih masukan apa Yopi. Kalau untuk aktivitasnya udah oke ya Bu ya. Tadi kan kita sudah diskusi ya. Hanya ini kan kita hanya tinggal penamaan pelabelan saja ya. Yang pertama saya katakan literasi materi tentang apa? Literasi materi itu kan Ibu belum disebutkan ya tentang apa. Saya nggak tahu apakah Ibu tuh yang literasi materi itu maunya apa? Apakah memang siswa suruh membaca dulu tentang permutasi kombinasi atau siswa suruh baca dulu tentang faktorial atau apa? Saya nggak tahu. Yang pertama. Yang kedua, membuat portofolio online tentang apa gitu. Harus disebutkan juga ya. Berarti kan ini kalau di sini ada menyelesaikan konsep kaidah fal, berarti kan membuat portofolio online tentang faktorial dan kaidah penjajahan. Lalu membuat proyek penyusunan bahan materi pembelajaran. Jangan mengatakan bahan ajar ya Bu, karena bahan ajar itu kan guru ya biasanya yang buat. Nah ini kan tadi yang membuat bahan materinya siswa kan, siswa yang membuat PPT-nya segala macam, itu yang mau Ibu fokuskan kan, karena dengan siswa membuat sendiri itu mereka jadi lebih aktif dan lebih mandiri. Nah ini jadi saya ubah jadi membuat proyek penyusunan bahan materi pembelajaran terkait apa, materi apa gitu ya, secara berkelompok. Lalu presentasi hasil kerja kelompok virtual. Lalu ini yang tidak ada di HLT Ibu, saya tambahin diskusi kelompok, karena kan setelah presentasi mereka ada diskusi, yang mana tadi kata Ibu di sini tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi mereka ya. Lalu evaluasi. Itu sih Bu. Saya hanya membantu melabeli saja, tapi selebihnya kan ini langkah-langkah pembelajarannya Ibu yang buatkan. Ya, silakan mungkin masukan dari Pak Yofi seperti apa. Oke, makasih Bu Puri. Oke, nanti bisa saya tambahkan. Itu berarti ada berapa pertemuan, Bu? Ada 3 kali 6 pertemuan, Pak. Gimana? Ada 3? Ada 6 pertemuan. 3 minggu 6 pertemuan. Oh, nah, jadi intinya ada 6 pertemuan ya? Iya. Oke, sebelum ke sini saya ingin merespon yang tadi ya. Kelas kecil. Saya kurang tahu ya, kelas kecilnya itu sudah diajarkan apa saja kan saya belum tahu. Gimana Bu Puri? Ibu memberi masukan gimana tadi? Gimana? Ya itu Bu Puri yang sudah dilaksanakan ya, anggap sebagai kelas eksperimen, kelas. Oh iya. Karena kan dari itu saya pas baca HLT-nya kan tadi itu takut saya salah mengartikan atau kurang jelas, akhirnya saya kan video call sama Bu Eni, itu saya minta Bu Eni jelasin maksudnya itu langkah pembelajarannya apa yang sudah dilakukan Bu Eni. Lalu ini yang Bu Eni ceritakan tuh seperti ini sampai ke evaluasi, dan Bu Eni sudah mendapatkan hasil dengan belajar permutasi kombinasi ini. Pembelajaran lebih efektif. Lalu saya tanya, berarti Ibu sudah melakukan ini? Iya sudah, katanya gitu. Bahkan sudah mendapatkan temuan-temuan temuan-temuan dalam pembelajarannya, dan semua pembelajarannya didokumentasikan, semuanya ada bukti-buktinya. Itu tadi ya, temuannya itu siswa dengan menggunakan desain seperti ini tuh mereka lebih mandiri dan lebih efektif. Ya sudah, kalau saya bilang tadi itu berarti bisa dijadikan semacam apa ya, preliminary desain Ibu gitu ya. Kalau memang itu sudah pembelajarannya sudah sesuai dengan yang dilaksanakan. Memang saya pause dulu. Gitu. Ini saya pause dulu Bu Puri. Yang seperti apa yang kemarin itu? Ngajarnya yang seperti apa? Yang seperti ini? Iya. Ini hasil terjemahan dari apa yang Bu Eni lakukan. Tapi saya coba bantu melabelinya saja gitu. Oke. Jadi nah yang saya tanyakan selanjutnya, saya kira ini karena udah dibuat dan alhamdulillah udah Ibu beri suggestion yang di sebelah kanan itu, nanti mungkin bisa dilanjut lebih detail nanti via Japri. Nah, yang saya tanyakan itu adalah kayak Bu Dewi gitu ya.
pas ngajar itu kan pasti ada istilahnya apa ya? Nah, Ya apa? kendala. Kayak misalnya nih kayak gini. Nah, aktivitasnya apa? Pengenalan topik kaidah penjelasan permutasi dan kombinasi menggunakan Google Classroom. Nah, maksud saya pengenalan topiknya seperti apa itu biasanya kan diterjemahkan melalui kalau Bu Dewi tadi pakai LAS ya. Kalau Ibu pakai apa? Saya kemarin nggak pakai LAS karena saya langsung memaparkan atau menyampaikan materi ke Google Classroom menggunakan PPT, kemudian video-video tentang permutasi kombinasi juga file materi, Pak. Saya kirimkan dalam Google Classroom. Oke, jadi jadi Google Classroom itu isinya ada PPT tentang permutasi kombinasi. maksud saya isinya apa itu? Dari PPT itu isinya apa? Permutasi kombinasi dan juga kaidah pencacahan sampai bahkan aplikasi permutasi kombinasi. Jadi dari satu pertemuan itu dia full baca materi untuk iya, tapi kan di sini kita pertemuannya kan 2 jam mereka baca. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya di minggu selanjutnya baru mereka membuat portofolionya, Pak, gitu. Jadi mereka bisa baca 1 minggu gitu. Tidak langsung 2 jam langsung bikin portofolio, tidak. Itu dalam 2 jam itu 4 kali 30 menit itu saya sajikan PPT, video dan juga file bentuk Word materi. Itu mereka baca, mereka likasi. Mohon maaf, ini saya potong lagi. Bentar dulu. Jadi pertemuan pertama itu Ibu memberi video PPT. Nah, isinya itu semua udah ini ya. File-filenya tentang apa gitu? Ini Bu. Bisa saya share kali, Pak, ya? Bisa saya share ya, Pak? Itu semua kalau bisa nggak usah sekarang, Bu. Maksud saya itu semua harus ada di drive gitu biar kita tahu. Jadi bahannya masukkan ke Google Classroom ke drive juga. Ya, jadi kita kan biar tahu dan di desain itu kan harus ada observer. Nah, ini nggak tahu nih Bu Puri gimana nanti observernya. Semua rekaman ada semua. Ini pakai Google Classroom ya, Bu? Iya, Pak, Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu saya sampaikan beberapa materi yang ada yang mencakup tentang permutasi, kombinasi dan aplikasinya. Nah begini, kalau Google Classroom itu kan nggak ada yang bisa observasi ketika Ibu tidak memasukkan kita gitu ya. Nah, saya kurang tahu yang kemarin itu buktinya apa. Saya nggak tahu ketika Bu Puri tadi bilang rekamannya ada, ininya apa. Nah, kalau di Google Classroom itu buktinya apa, Bu Puri, Bu Eni? Di Google Classroom itu buktinya itu yang pertama bisa kita nanti sampaikan ya, di dalam Google Classroom itu terupload semua hasil kerja siswa, semua materi yang saya sampaikan, semua tugas yang saya sampaikan ada semua terekam semua di Google Classroom. Jadi misalkan saya pertama menyampaikan materi video, PPT dan seterusnya itu semua terekam di Google Classroom, ada maksudnya apa di Google Classroom itu. Nah, kemudian tugas siswa juga di-upload ke Google Classroom, ada semuanya sehingga nanti ada yang baru diberikan, ada yang belum, ada yang sudah diserahkan, ada yang sudah dinilai gitu, Pak. Sehingga itu semuanya ada semua terarsipkan semua di Google Classroom. Oke. Jadi gini, saya potong lagi. Nanti Ibu Eni kalau perlu ya, saya nggak tahu apakah perlu perizinan apa enggak. Boleh masukkan Bu Puri sama Pak Yopi ke Google Classroom saya ya. Ya, jadi kalau justru malah itu harus ya karena karena observer harus ada observer. Nah, mahasiswanya kan ada yang yang SMA, yang matematika murni itu ada Bu Mila, Bu Fitri, terus siapa lagi ya? Nah, itu juga dimasukin. Jadi artinya ketika Ibu ngajar pas hari itu siapa yang ngamatin kan
belum tentu saya pas waktu itu bisa, nanti mungkin Bu Puri, kalau Bu Puri juga nggak bisa, mungkin teman-teman mahasiswa dari 4 orang itu ya semoga aja sih ada yang bisa gitu untuk melihat kegiatannya apa di hari H itu. Nah, jadi biar kita ngasih apa ya catatan-catatan gitu untuk, karena yang analisis kan nanti kan di cross check gitu apa namanya. Nah, karena kalau untuk kegiatan Pak Yopi itu bisa nanti Pak Yopi saya masukin sebagai anggota dari kelas Google Classroom tersebut, sehingga bisa melihat apa sih tugasnya, apa sih materinya, kan gitu. Nah, untuk melihat saya mengajar ya bisa misalkan pada saat saya melaksanakan Google Meeting atau Zoom, karena tidak setiap minggu dilaksanakan Google Meet, Pak. Kenapa? Untuk ngedit kuota ini anak negeri kan, Pak, sehingga makanya saat minggu ini membuat portofolio mereka, minggu besok diskusi apa, baru kemudian Google Meeting. Gini, Bu Eni, mohon maaf saya potong lagi. Setiap Silakan. kali Ibu misalkan ngajar, mohon diberitahu di grup, Pak Yopi besok saya mengajar kayak Bu Setiarsih kemarin, Pak Yopi saya besok mengajar, ini kegiatannya, meskipun saya kaget ya, jadi baru ini, artinya saya tahu, oh beliau ini ngajar ini, saya baca gitu, oh ini begini, saya kasih masukan sebelum pelaksanaan. Nah, memang beliau pakai Google Meet kan berarti kan nggak usah ini kan langsung bisa direkam ya, meskipun tadi saya sedikit meminta sama Bu Dewi untuk bisa memasukkan ke kita ketika live ininya ngajarnya, tapi itu tadi ada kendala dibilang kendala non teknis lah intinya. Nah, kalau misalkan tidak ada kendala-kendala seperti itu, setiap kali misalkan Pak besok ngajar materinya ini pakai Google Meet, nah kita dikasih linknya gitu kan. Kemudian misal kita akan koordinasi, kalau ketika Ibu ngasih link nanti kita koordinasi siapa yang bisa ikut masuk gitu. Atau mungkin yang penting tadi Google Classroom itu juga kita harus di-invite sejak awal. Biar kita kan nggak tahu tuh Ibu susunannya bagaimana, kan namanya learning trajectory itu kan lintasannya gimana, apakah Ibu pakai PPT dulu, apa video dulu, mana yang lebih efektif, kan kita lihat juga. Simpelnya kayak tadi sih, kita buat urutan belajar yang efektif gitu kan. Tadi aja ada yang kebalik, misalkan bukan kebalik ya, saya sarankan tadi di awal kayak Bu Dewi, kenapa nggak ini yang di pertama, yang ini di akhir. Nah itu kan namanya membuat urutan terbaik dari ngajar ngajar peluang ya. Nah itu. Jadi kalau itu prosesnya kita nggak tahu, ya susah karena. Berarti besok saat mulai ke kelas sesungguhnya dianggapnya itu berarti Pak Yopi, Bu Puri dan teman-teman mahasiswa bisa masuk ke dalam Google Classroom tersebut, sehingga tahu seperti apa penyajian PPT saya, video yang saya buat, kemudian juga materinya sampai kepada tugas-tugas yang saya sampaikan ke para siswa, sehingga bisa katakanlah diikuti di sana gitu ya, termasuk pada saat mengajar menggunakan Google Meet. Oke, nah terus gini Bu En, saya kurang tahu ya, Bu Puri tadi bilang bahwa ini udah berlangsung efektif dan segala macam. Nah itu juga perlu ini ya, memang ya permasalahan yang dipermasalahkan Bu Puri dulu kan, kita sebagai desainer yang neliti orang yang ngajar gurunya. Nah kalau kasus ini kan kita desainer sekaligus yang ngajar, berarti yang menganalisis ya itu biar nggak bias, itu tidak hanya si peneliti itu sendiri. Makanya tadi dibilang
efektif, ya kita harus cross check dengan observer, bener nggak gitu kan. Tapi kita harus tonton bareng-bareng. Jadinya kalau tadi kan itu kata-kata Bu Eni ya, ini efektif, ini menghasilkan ini. Nah, nanti kita misalkan proses triangulasi, kita tonton bareng-bareng pernyataan Bu Eni yang menyatakan ini efektif, ada buktinya mana gitu. Kita sama-sama tonton. Mungkin saja nanti saya setuju, Pak Yopi enggak. Nah, itu nanti harus ada proses triangulasi. Bu Puri, mohon maaf, susahnya itu kalau Google Classroom, kalau belum masuk dari awal, menentukan efektif dan tidaknya kan susah itu. Tapi kan ada forum diskusi nggak? Bukan di sana ada ya, Google Classroom ada forum diskusi ya? Ada. Cuma tadi saya mau tanya, karena Ibu kalau saya lihat di HLT Ibu ada penggabungan antara Google Classroom sama Zoom Meeting. Jadi saya tadi berasumsi bahwa kalau untuk drop file materi itu Google Classroom, tapi untuk presentasinya via Zoom Meeting, begitu kan? Iya, betul. Nah, artinya kalau untuk yang presentasi itu, yang tadi Ibu bilang ada rekamannya itu berarti via Zoom Meeting, gitu kan? Iya. Ya, itu Pak Yopi. Jadi mungkin nanti kita bisa melihat proses interaktifnya. Itu kan lebih kalau misalkan untuk melihat yang outputnya itu kan siswanya itu paham nggak konsepnya. Nanti kita bisa lihat tonton rekaman Zoom meetingnya. Adapun kalau untuk proses diskusi, saya nggak tahu proses diskusi di Google Classroom apa di Zoom meeting, Bu? Kalau proses diskusi bisa lewat WA. Juga kan ada grup WA juga, Pak. Gitu. Ya. Kemudian juga karena kalau di judul Bu Eni ini tidak spesifik LMS-nya apa gitu, apakah Zoom Meeting, justru saya kan tanya dari awal, Bu, LMS-nya itu Ibu apa, tapi Ibu kata Ibu kan itu campuran semuanya ya. Iya, nggak apa-apa sih sebetulnya, artinya di sini juga kan salah satu bagian dari desain Ibu bahwa Ibu misalkan menggunakan untuk proses untuk pemberian materi produknya itu siswa uploadnya di Google Classroom, tapi untuk yang presentasinya atau diskusinya via Zoom Meeting, karena Ibu memang tidak membatasi LMS-nya apa kan ya, kalau saya lihat di judul Ibu. Saya rasa sih begitu Pak Yopi, nanti kita lihat, kita memang harus tonton bareng-bareng gitu, jadi itu bisa dikatakan sah ketika saya yes, Pak Yopi yes misalkan, dan mendukung pernyataan Ibu. Kalau tidak, kalau ada salah satu yang merasa tidak setuju atau apa, ya itulah nanti Ibu ulangi lagi di siklus yang kedua, perbaiki lagi apa. Lalu nanti presentasi ya, selain karena pengalaman saya juga dulu saya melaksanakannya, pembimbing saya nggak ada kan, saya melaksanakan di kelas sama gurunya. Nah, pada saat sebelum sidang tesis itu apa ya waktu itu tuh, semacam semprolnya lah gitu. Nah, saya putar ulang videonya di depan para pembimbing saya gitu. Saya ditanya-tanya, ini buktinya mana? Ketika udah oke, ya sudah, berarti itu HLT kita. Tapi ketika belum, masih ada yang perbaiki, ya ini makanya seperti PTK tidak berbatas sampai berapa siklus, bisa 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus dan seterusnya, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Mana Pak Yopi? Terus gini, challenge yang lain ya, bukan challenge ya. Kalau saya bilang obstacle ya. Nah, biasanya itu ada yang namanya pretest, post-test untuk melihat pekerjaan anak dalam pola pikir anak ketika mengerjakan peluang itu. Nah, di kelas kecil itu, yang Ibu bilang kelas kecil itu, apakah sudah ada pretest dan post-test? Ya, saat kemarin, memang pada saat awal itu saya belum ada pretest post-test, Pak. Karena apa? Karena memang belum ada HLT yang ada pretestnya waktu itu gitu. Nah, kalau memang nanti mau di kelas besarnya itu ada pretest, sudah disiapkan juga soal pretestnya. Pada saat kemarin memang saya terus terang tidak melaksanakan pretest pada kelas, karena memang kan belum akan melaksanakan penelitian seperti ini, sehingga langsung kepada post-test aja. Dan juga saya sudah rancang juga tentang kelas 1, kelas 2 gitu. Kemarin pun saya belum membuat anak mengerjakan kelas 1, kelas 2, karena memang baru juga dibuat sekarang, seperti itu Pak.
Kalau memang sekiranya agak khawatir nanti bias, itu boleh juga saya buat kelas kecil sejumlah 6-9 anak. Saya proses mulai pre-test sampai post-test, kemudian baru ke kelas besar yang sudah kita uji coba di kelas kecil. Kira-kira kalau memang itu kelas kecil bisa ya 1-2 minggu selesai, kemudian kelas besar 1-2 minggu selesai, insya Allah bisa di November barangkali selesai. Ya, sebenarnya kan prioritas itu udah saya iakan sebenarnya. Udah saya iakan kalau nggak salah ingat udah 2 minggu yang lalu ya Bu ya. Oh ini udah bagus. Udah berlangsung pelaksanaan pembelajarannya di bulan September Pak. Pelaksanaan apa? Pelaksanaan pembelajaran ini Pak, peluang sama permutasi kombinasi udah dilaksanakan sebelumnya, udah selesai. Baru kita mulai ke arah swasta Pak. Kayak gitu. Jadi ya sebelum katakanlah FGD ini saya sudah melaksanakan pembelajaran gitu. Hanya kemungkinan besar kalau mau diulang masih bisa karena waktu kelas 12 itu masih setengah semester sedangkan materi sudah selesai gitu Pak. Seperti itu. Jadi insya Allah waktu masih cukup karena kan di bulan November akhir itu selesai materi semuanya, sementara saya tinggal satu materi tentang dimensi 3 aja Pak di kelas 12 ini. Jadi untuk kembali ke peluang bisa dilaksanakan. Ya, jadi saya kurang tahu ya, nanti apakah perlu diulang lagi sesuai, kalau saya sih ya kalau saya orangnya kan kalau dibilang kan terlalu perfeksionis, tapi kalau Bu Puri tadi bisa merekomendasikan terkait yang tadi anggap itu kelas kecil, berarti kan harusnya ada orang-orang yang memang Ibu analisis kelas kecil itu, misalkan 6 orang itu tadi, misalkan 6 orang ya. Itu harus kita ini kan istilahnya cara berpikir dia ketika mengerjakan ini, buktinya apa, itu ada screenshotnya misalkan. Mungkin saya lihatkan ke ini ya, coba Bu ditutup dulu Bu. Saya kira ini nggak ada masalah ya. Mungkin Pak Yopi maksudnya bukan kelas kecil ya, tapi pilot eksperimen kali ya, karena kalau saya tidak salah yang namanya pilot eksperimen itu kan tidak dibatasi, artinya bisa 6 orang, bisa 10 orang, bisa 20 orang gitu. Dalam hal ini Bu Eni membuat pilot eksperimennya semuanya gitu ya. Tapi ya nanti bisa dilihat sesuai kebutuhan, apakah memang mau dianalisis semuanya atau cukup tadi yang kata Pak Yopi beberapa saja. Tapi mungkin istilahnya ini diartikan bahwa yang kemarin itu adalah sebagai pilot eksperimen begitu.